Oke teman-teman, selamat siang semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan mengupdate. Ini adalah technical analysis singkat untuk saham. Ada trading, bisa menjadi trading idea teman-teman. Ini juga sekaligus sebagai technical update. Saham ini adalah barang lama, barang yang sudah saya maksud saya sudah sering banget saya bahas di video-video sebelumnya. Dan memang kemarin-kemarin kan sinyalnya belum bagus. Kita akan lihat kenapa dan alasan kenapa untuk saham ini saya bahas. Oke teman-teman, di sini kita akan buka dulu chart singkat dari saham ya. Ini adalah saham daily teman-teman ya. Saham daily ya, ini udah saya coret-coret. Ini dalam daily chart seperti ini, teman-teman bisa ngelihat pergerakannya saham dulu. Pernah membeli ketika di sini, ngedip di sini ya, terus kemudian jual di 600 di sini. Ya, terus kemudian beli lagi dan sudah jual lagi. Jadi pada waktu dulu saya beli saham di sini karena ini ya istilahnya saya menemani lah seperti itu. Jadi biasanya saham itu dulu di 200-an saya beli, terus dia akan naik ya, udah saya take profit di sini. Terus kemudian ternyata masih ada beberapa teman saya yang membeli Same, dan waktu itu Same kan right issue di sini. Jadi supaya saya juga ada feel-nya, akhirnya saya masuk ke Same dan kemudian naik, saya jual di kisaran 500 sampai 600. Nah, terus di area ini kan Same konsol nih teman-teman ya. Jadi di area ini, yang ini kuning ini sampai sini, ya dia kan konsolidasi nih di sini. Saya gambarkan dulu deh warna kuningnya ya biar enak ya. Nah ini, di area sini kan dia untuk saham ini kan konsolidasi. Ya, terus setelah dia konsolidasi di sini, dia kan breakout ya. Saya sempat trading, terus nggak pegang lagi. Nah, di area yang merah nih teman-teman, saham ini kan masuk satu konsolidasi lagi, terus kemudian di bawahnya juga membuat satu konsolidasi di sini. Nah, saya udah sering banget bilang, kalau teman-teman ngelihat satu konsolidasi, tolong diperhatikan. Contohnya di sini ya, ini ada konsolidasi, tetapi terus setelahnya kan dia terjadi satu kejadian, bukan kejadian ya, satu corporate action. Nah kalau ini kita nggak bisa, ini kita istilahnya itu corporate action, right issue, ini kan kita nggak bisa ngatur ya teman-teman, artinya kita nggak bisa ngendaliin, itu ada kondisi market dan terjadi corporate action, konsolidasi, breakdown, karena penyesuaian harga. Di sini justru saya masuk kemudian naik lagi ya. Seperti itu. Saya masuk dari 350-an, saya jual di 500-an. Nah, terus kemudian saham ini konsolidasi lagi di sini. Di area sini konsolidasi. Nah, konsolidasi saham selalu saya pesan kepada teman-teman untuk dipantau karena konsolidasi itu adalah akumulasi, bentuk dari akumulasi. Ketika konsolidasi tidak terjadi breakdown, ketika dalam konsolidasi, baik itu setelah lari dia terkonsolidasi, tidak terjadi breakdown, kemungkinan besarnya adalah naik. Tidak terjadi breakdown itu tidak terjadi turun keluar dari range konsolidasi ini. Dan saham tidak konsolidasi, dia memilih untuk breakout dan dia breakout ke sini ya, terus kemudian breakout. Walaupun kemudian dia turun, ya itu sudah lain cerita. Karena kalau saham itu turun dan teman-teman melihat secara chart memang kita harus buang, ya mau nggak mau kita harus buang di sini kan, seperti itu. Jadi di dalam trading ini juga jangan pernah berharap bahwa saham akan naik terus. Ketika teman-teman ngelihat suatu sinyal, technical analysisnya dia mengatakan akan turun bentuk seperti ini, ya mau nggak mau teman-teman harus buang kecuali nyangkut seperti itu. Kalau nggak mau nyangkut. Nah terus di sini dia konsol dan ternyata breakdown, ya oke lah breakdown. Breakdownnya juga akhirnya kembali ke sini lagi. Kembali ke rentang inilah, garis inilah, konsolidasi area. Nggak kuat lagi, ada tahanan MA200. MA200 perhatikan itu adalah support penting, batasan antara bullish area di atasnya dan bearish area yang ada di bawahnya. Dan Same berada di bearish area atau di bawah MA200 itu adalah sejak 30 September. Sehingga saya tidak begitu
full perhatian, walaupun tetap perhatian. Karena kenapa? Karena di sini ada konsolidasi. Karena konsolidasi itu ketika dia tidak breakdown, menarik. Berarti dia satu akumulasi dan itu hanya menunggu masanya untuk breakout. Dan hari ini sudah terjadi breakout teman-teman. 470 adalah last call untuk para breakouter ya. Tetapi di sini saya percaya ada trader-trader yang menggunakan cara hybrid. Cara hybrid itu dia membeli, teman-teman perhatikan yang warna hijau ini ya. Saya mau beri penjelasan. Jadi trader yang trading secara breakout tapi dia menerapkan hybrid system itu berarti dia membeli sebagian di bawah di sini teman-teman. Dia membeli sebagian di bawah dan ketika breakout dia nambahnya di sini. Jadi kalau breakout itu beneran lari ke atas, harganya dia bukan satu tick di atas breakoutnya, tetapi adalah di tengah-tengah ini. Ya ini nggak apa-apa teman-teman, ini adalah satu style trading yang sudah dikembangkan dengan cara sendiri ya teman-teman. Jadi memang kadang supaya mengantisipasi supaya tidak terjadi beli breakout dan harganya turun, itu kan yang paling enak adalah kita udah punya harga jangkar. Dan ini salah satu member, bukan member ya, saya nggak buka member, salah satu teman saya yang sering chatting ke saya, tadi laporan sudah beli di 460 atau berapa ya, 460 ya, berarti dia menerapkan strategi hybrid ini, membeli sebagian harga jangkar di bawah, dan menambahnya ketika breakout. Pada sebagian trader itu adalah membeli purely ketika fresh breakout, seperti ini, saya juga kadang sering. Tapi kalau misalkan dana saya lagi longgar-longgarnya, saya juga akan menerapkan membeli sebagian di bawah di sini dan kemudian menambahnya di atas. Dan ketika kita menerapkan pembelian di bawah sebagian dan ketika breakout lari, itu saya yakin untungnya pasti jauh lebih besar daripada yang membeli di breakout freshnya teman-teman. Tetapi nggak apa-apa. Oke, saya analisa lanjutan. Untuk Same teman-teman, untuk Same ini saat ini saya tarik Fibo-nya dari puncak ini ke sini ya. Jadi titik-titik yang mesti diperhatikan untuk Same itu adalah ada di 500 itu adalah MA 200-nya ya. Terus kemudian teman-teman perhatikan 530 ya. Kemudian 580. Dua titik ini penting kisarannya ya, antara 500 sampai 580 itu penting karena ini adalah ya semacam konsol area. Saya bersihkan, saya betulkan lagi deh. Kisarannya ya sekitar 610. Kenapa saya ambil yang paling banyak dilewatin aja ya? Kisarannya ini. Titik ini yang harus diperhatikan yaitu kisaran 500 sampai 610. Itu adalah area konsolidasi yang cukup lebar dari Same. Kalau dia, ya saat ini belum ya, dia harus nyampe 500 dulu, baru dia masuk area hijau besar ini. Nanti kalau udah masuk area hijau besar ini, dia masih harus keluar ke 612. Ya, kita nggak tahu apakah akan lari ke sana. Kita sebagai trader technical itu, kalau ngelihat barang breakout, mau breakout ya sudah positioning. Perkara nanti mau false breakout atau apa, kita kan bisa take profit. Sebagian ataupun semuanya, seperti itu. Nah, Same sudah berada di bawah. Setidaknya sudah membeli sedikit. Kalau misalkan naik ya nanti urusan nanti. Yang penting ketika dapat sinyal, tidak melongo aja teman-teman ya. Jadi belilah sedikit. Slot juga nggak apa-apa. Yang penting dapat ilmu. Seperti itu buat teman-teman yang baru-baru di trading. Begitulah setup cara trading saya ya teman-teman. Memantau adanya konsolidasi seperti ini. Kemudian mungkin membeli di area jangkarnya, area bawahnya untuk membuat harga jangkar. Ketika breakout baru menambah dan ketika lari ya mungkin baru menambah lagi. Di sini pelajaran penting yang bisa teman-teman ambil. Itu silahkan teman-teman ngelihat tentang fase konsolidasi di video saya, kemudian juga lihat video tentang Fibonacci. Itu semuanya penting. Nah, oke teman-teman. Di sini saya juga akan membahas dari sisi MACD-nya. Nah,
Di sini kalau secara daily, teman-teman. Secara daily saat ini momentumnya bagus ya. Momentumnya saat ini dia berada di sebentar. Momentumnya hampir 0. Jadi di sini dia momentumnya ada satu penguatan momentum ke arah atas, ya. Terus kalau kita lihat dari MACD-nya, teman-teman, MACD-nya di sini histogramnya dia udah lama ya, dia beranjak dari 0. Jadi kalau teman-teman yang menggunakan sinyal histogram, dia udah positioning tanggal sekitar 7 Oktober. Tapi kan itu jauh belum breakout itu. Ini aja tanggal 19, sudah 22 hari loading. Kalau menggunakan, ya ini kenapa? Karena di sini karena MACD-nya tidak begitu gemuk, sehingga kita juga tidak bisa ngelihat secara jelas apakah sudah terjadi penembusan. Nah, kalau kita lihat hari ini MACD histogramnya lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya. Memang upside-nya hari ini lebih kencang, teman-teman. Tapi sekali lagi teman-teman ya, pergerakan itu teman-teman mesti ngelihat dari harganya dulu, jangan ngelihat dari indikatornya. Indikator di sini saya bahas adalah untuk memberikan gambaran ke teman-teman bahwa kalau teman-teman selain menganalisa dengan menggunakan candle, harga, volume, juga teman-teman bisa menambahkannya dengan pengambil keputusan tambahan, yaitu indikator. Nah, selain itu juga teman-teman mesti ngelihat dalam chart yang lebih panjang. Kita akan ngelihat dalam weekly. Nah, di weekly teman-teman bisa ngelihat lebih jelas di sini. Di weekly teman-teman bisa ngelihat lebih jelas bahwa saat ini chart dari SAME ini sangat menarik ya, teman-teman. Nih, di sini kita akan besarkan seperti ini dulu. Nah, di dalam chart SAME ini kita akan coba lihat ini dari 60 nih. 60 sampai sekitar 600 atau 10 kali lipat. 60 itu Juli 2020, teman-teman. Nah, kita akan tarik Fibo-nya dulu. Kita tarik Fibo-nya dulu, teman-teman. Kita ngelihat koreksinya. Nah, di sini terlihat bahwa dari 60 sampai 800-an, SAME itu terkoreksinya hanya sampai 50 retracement dan saat ini sudah mantul dari 50 retracement, teman. Dia tetap terjaga di atas EMA 200 weekly. Terkoreksinya hanya sampai 50 retracement dan saat ini sudah mantul, sehingga untuk supportnya ada di 435. Kemudian resistan berikutnya ada di 525. Ini apabila kita melihat tren besarnya. Sekarang tren besarnya akan saya geser ke sini dan saya juga akan menganalisa tren kecil ini saja. Kalau ini tren naik, sekarang kita ambil tren turun yang kecil ini. Ya, teman-teman, saya ambil seperti ini dan akan saya tarik Fibonacci-nya. Oke, sekarang saya tarik Fibonacci seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kelihatan bahwa supportnya adalah di sekitar 430-an ya, teman-teman. Kemudian untuk resistan pertama dia ada di 510. Ya, resistan kedua ada di 569. Kemudian ada di 640. Ini adalah weekly Fibonacci. Sekarang saya akan tambahkan dengan indikator. Di sini terlihat untuk volume belum ada peningkatan ya, masih konsolidasi volumenya. Kalau kita lihat dari momentum sudah ada penguatan. Momentum saat ini berada di min 9 atau dia naik dari min 300-an, teman-teman. Artinya ini ada niat untuk naik. Nah, nanti yang paling penting adalah momentumnya harus kembali ke atas 0 dan biasanya momentumnya sahamnya akan ngebut sekali apabila momentumnya udah di atas 100 seperti yang ini, teman-teman. Jadi memang indikator momentum dan MACD tidak saya gunakan setiap saat, ini hanya untuk mencontohkan teman-teman saja karena sebenarnya tanpa indikator itu pun juga bisa. Nah, kalau kita lihat sekarang dari MACD, saat ini MACD sudah terjadi pembalikan, yaitu histogram paling rendahnya dia sudah terlewati, dia udah cenderung naik. Ini adalah adanya suatu fase penguatan seperti itu. Ini adalah chart weekly. Sekarang kalau kita lihat monthly-nya, teman-teman, di monthly-nya histogram MACD masih di atas 0, masih bagus. Kemudian momentumnya masih di atas 0 dan untuk candle-nya adalah doji-nya, teman-teman ya. Maksud saya hammer seperti itu. Oke, sebentar. Kemudian akan saya coba tarik Fibonacci-nya. Fibonacci correction aja ya, teman-teman. Di sini saya coba kecilin. Ini adalah dalam monthly-nya, dia koreksinya di berapa? Saya rasa pasti sama. Ini
Koreksinya kan dari sini tadi, ini adalah dia terkoreksi sampai 50-an saja ya. Nggak ada masalah, oke, itu masih normal. Dan kemudian sama juga hasilnya pasti di sini dia saat ini ya, ini adalah resistannya. Resisten sama teman-teman ya nilainya. Kenapa? Karena tren yang kita tarik sama antara monthly dan weekly. Nah, teman-teman silahkan lihat di weekly-nya, ini bagus sekali setupnya. Saya di sini bukan pom-pom, saya di sini memberikan pembelajaran kepada teman-teman. Kalau teman-teman yang masih pemula, beginilah kira-kira saya setup barang, saya ngelihat view trading idea dari saham-saham yang mungkin akan menjadi saham lali mulih. Apa sih saham lali mulih? Saham lali mulih adalah saham yang maksud saya dia turun terus dia mulai balik, dan ketika balik ternyata dia larinya nggak karuan. Contoh beberapa saham lali mulih teman-teman itu saya masih ingat Agro. Kalau teman-teman pengikut channel saya yang lama pasti masih ingat ya saham lali mulih. Di sini saya pernah analisa Agro di sini itu di 800 sampai 2.900 ya. Terus kemudian BABP teman-teman ya, BABP itu dari 300 ya, agak telat nggak apa-apa, 300 istilahnya di sini ya. Ya area sinilah, cari-cari video saya ini sampai ke sini, walaupun sekarang kembali nggak ada masalah. Karena siapa suruh di atas teman-teman nggak take profit, sedang melihat sahamnya menunjukkan sinyal candlestick take profit, kok seperti itu harus take profit. Sekali lagi, saham tidak akan naik terus, teman-teman harus take profit. Kemudian ada juga multipolar, aduh saya lupa harganya berapa, pokoknya multipolar tuh dulu sempat naik ya, jadi saham lali mulih. Tapi yang sangat fenomenal Agro, terus kemudian yang barusan saya bahas juga ISAT teman-teman ya, walaupun dia nggak turun dalam ya, setidaknya kan teman-teman bisa tuh dapat barang dari 6.200 sampai 6.900 kan lumayan, dapat 700 poin. Baik teman-teman, demikian dari saya ya. Surya MS Trade and Investment membahas SAME Trading Idea dan Technical Update. Beginilah cara saya menganalisa saham, mendapatkan saham-saham yang berpotensi untuk naik kencang. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.